wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai pemberontakan DITI, yaitu Darul Islam atau bisa disebut dengan Tentara Islam Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan diri, nama saya Laura Akila, nomor presensi 19. Saya Madina Marwan, nomor presensi 21. Saya Mina Fitri, presensi 34. Saya Desiana Eva Kusumantani, nomor presensi 9. Saya Nisatul Khotimah, nomor presensi 24. Saya akan memberikan presentasi mengenai pembentukan DITI. DITI adalah singkatan dari Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, yaitu sebuah pergerakan pemberontakan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia (NII). Pemberontakan ini dimulai di Jawa Barat pada tahun 1949 di bawah pimpinan Sukarnaji, Marijan Kartosuwiryo, dan kemudian meluas ke wilayah lain seperti Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, dan Aceh. Selanjutnya, tokoh pemberontakan DITI yaitu Sukarnaji dengan tujuan mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII, yaitu untuk mengganti Pancasila dengan syariat Islam sebagai dasar negara Republik Indonesia. Daerah perluasannya yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Yang pertama yaitu pemberontakan DITI di Jawa Barat. Latar belakang pemberontakan DITI di Jawa Barat dipimpin oleh Kartosuwiryo akibat kekecewaannya terhadap perjanjian Trivijil pada tahun 1948 yang membuat Jawa Barat menjadi wilayah Belanda dan TNI diharuskan mundur. Ia menolak keputusan itu dan mendirikan Negara Islam Indonesia yang mewujudkan negara yang berdasarkan syariat Islam. Proklamasi pemberontakan DITI di Jawa Barat yaitu terjadi pada 7 Agustus tahun 1949. Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia dengan Tentara Islam Indonesia sebagai pasukan utamanya. Upaya pemerintah menumpas pemberontakan yaitu pertama melaksanakan operasi militer seperti Operasi Bharatayuda. Kedua, melakukan pendekatan persuasif dan negosiasi. Ketiga, melibatkan rakyat dan pasukan lokal untuk menjaga keamanan. Keempat, menangkap Kartosuwiryo pada 1962 yang membuat gerakan DITI dilempar. Tujuan dan dampak DITI Jawa Barat. Tujuan utama DITI adalah mendirikan negara Islam dalam menolak sistem sekuler. Dampaknya dapat mengganggu stabilitas nasional, memecah perhatian pemerintah, serta menimbulkan konflik bersenjata di berbagai daerah, terutama di Jawa Barat. Yang selanjutnya yaitu DITI di Jawa Tengah. Pemberontakan DITI di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fattah, seorang mantan pejuang Hizbullah. Amir Fattah merasa kecewa terhadap pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan karena menurutnya pemerintah tidak menerapkan syariat Islam. Selain itu, perjanjian reguler juga dianggap melemahkan kekuatan Laskar Islam. Gerakan ini juga terinspirasi oleh DITI Kartosuwiryo di Jawa Barat. Awal pemberontakan mulai terjadi pada Agustus 1949 ketika Amir Fattah mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII di wilayah Jawa Tengah. Wilayah kekuasaannya mencakup Brebes, Tegal, dan sekitarnya. Dalam gerakan ini, Amir Fattah menyatakan bahwa wilayahnya bergabung dengan NII pimpinan Kartosuwiryo di Jawa Barat. Selain itu, terjadilah bentrokan antara pasukan Amir Fattah dan pemerintah Republik Indonesia. Tujuan utama dari pemberontakan ini adalah yang pertama, mendirikan negara Islam berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, menolak pemerintahan Republik Indonesia yang dianggap sekuler atau tidak berdasarkan agama. Upaya pemerintah untuk menumpas pemberontakan ini yaitu yang pertama, operasi militer di Jawa Tengah antara tahun 1950 sampai 1954. Yang kedua, pendekatan diplomatik dengan tokoh agama dan ulama setempat. Yang ketiga, mengajak rakyat dan pasukan lokal untuk menjaga keamanan. Dan akhirnya Amir Fattah
berhasil ditumpas pada tahun 1954. Dampak negatif dari pemberontakan ini yang pertama terjadi kerusuhan sehingga memakan banyak korban jiwa dan juga terganggunya stabilitas serta pembangunan di daerah tersebut. Dampak positifnya secara tidak langsung pemerintah menjadi lebih sadar pentingnya merangkul kekuatan Islam moderat, yaitu kelompok Islam yang berpikiran terbuka dan tidak ekstrim. Selanjutnya, pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan. Latar belakangnya adalah setelah kemerdekaan banyak bekas pejuang gerilya di Sulawesi Selatan kecewa karena tidak diterima kembali ke TNI. Salah satunya Kahar Muzafar yang merasa perjuangan dan pasukannya tidak dihargai. Kekecewaan ini diperkuat oleh keinginan mendirikan negara berdasarkan syariat Islam, bukan sistem pemerintahan sekuler. Akhirnya Kahar Muzafar bergabung dengan gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia yang disebut DITI. Awal pemberontakan, Kahar Muzafar kemudian menyatakan dukungan dan memperluas gerakan tersebut ke wilayah Sulawesi Selatan. Ia menolak kekuasaan pemerintah pusat dan ingin menjadikan Sulawesi Selatan bagian dari NII. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Islam Indonesia atau NII yang berdasarkan hukum Islam. Kedua, menolak pemerintahan Republik Indonesia yang dianggap tidak sesuai dengan syariat. Selanjutnya, dampaknya adalah menimbulkan gangguan, keamanan, kerusakan ekonomi, dan korban jiwa. Banyak rakyat menderita akibat perang dan kekacauan di daerah Sulawesi Selatan. Pemerintah memperkuat sistem keamanan dan memperketat pengawasan daerah. Selanjutnya, upaya pemerintahan. Yang pertama, pemerintah melakukan operasi militer dan intelijen untuk menumpas pasukan DITI di Sulawesi Selatan. Kedua, pasukan TNI melakukan pengejaran, pemutusan jalur logistik, dan operasi gerilya. Dan yang terakhir, setelah pertempuran panjang, Kahar Muzafar tewas pada tahun 1965 dan gerakan DITI di Sulawesi Selatan berhasil ditumpas. Selanjutnya, pemberontakan DITI Kalimantan Selatan. Latar belakangnya yaitu kekecewaan terhadap Konferensi Meja Bundar atau KMB, lalu yang kedua, kekecewaan reorganisasi dan rasionalisasi atau RERA, dan yang ketiga, penempatan jabatan APRI di Kalimantan Selatan. Latar belakang ketiga hal itu yaitu ada pada tahun 1949. Selanjutnya, pemberontakan. Yang pertama, pemberontakan Kesatuan Rakyat yang Tertindas atau KSJT pada Maret 1950 yang dibentuk oleh Ibnu Hajar. Yang kedua, menyerang pos militer. Yang ketiga, seruan pemerintah yang tidak digubris oleh Ibnu Hajar. Keempat, bertahan di hutan dan melakukan perang gerilya. Dan yang kelima, melakukan kontak dengan kartu Syria. Tokoh penting DITI di Kalimantan Selatan yaitu Ibnu Hajar atau Hadari. Tercatat sebagai Letnan 2 di Angkatan Laut Republik Indonesia ARI di Divisi 4. Beliau adalah tokoh yang memiliki ajaran agama yang kuat. Tujuan DITI Kalimantan Selatan yaitu menggabungkan KSJT dengan Negara Islam Indonesia atau NII, bentukan kartu Syria dan menolak pemerintahan pusat yang dianggap mengecewakan. Lalu yang kedua, menyalurkan aspirasi rakyat, dan yang ketiga, menyikapi reorganisasi militer. Selanjutnya adalah bergabungnya. Pada tahun 1947, KSJT secara resmi bergabung dengan Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DITI) yang dipimpin oleh Sekaligus Malaysia Kartosuwiryo. Setelah Kartosuwiryo bergabung dengan Ibnu Hajar kemudian diangkat sebagai Panglima Angkatan Perang Tentara Islam atau API di Kalimantan, dan namanya pula masuk dalam struktur pemerintahan negara Indonesia. Lalu upaya pemerintah dalam menumpas pemberontakan tersebut yaitu ada dua. Yang pertama, upaya damai, yaitu Ibnu Hajar dijanjikan masuk API. Yang kedua, menyambut damai para pemberontak yang menyerah pada Oktober 1950. Lalu yang ketiga, membuka dialog oleh Hasan Mufasti, Idam Salih, dan keluarga Ibnu Hajar pada Mei 1963. Lalu yang ketiga, menjanjikan absensi pada Ibnu Hajar. Lalu upaya militernya yaitu ada 4, yaitu Operasi D5, Operasi Segitiga, Operasi Dito, dan yang terakhir melarang masyarakat adanya aktivitas di hutan seperti berladang selama operasi. Dampaknya yaitu konflik bersenjata dan kekerasan yang ada di Kalimantan Selatan, keamanan terganggu, pelanggaran HAM, kerusakan infrastruktur dan ekonomi, kesulitan ekonomi
perubahan sikap sosial dan keagamaan yang ada di Kalimantan Selatan. Lalu akhir pemberontakan tersebut yaitu pasukan Ibnu Hajar terhenti sejak Juli 1963 dan juga Ibnu Hajar ditangkap kemudian langsung dibawa ke Banjarmasin, diterkamar di Jakarta pada 11 Maret 1965 dan dibawa ke mahkamah militer untuk dijatuhi hukuman mati. Dan yang terakhir adalah pemberontakan Darul Islam atau Tentara Indonesia Islam yang terjadi di Aceh. Pemberontakan Darul Islam di Aceh dipimpin oleh Tengku Muhammad Daud Daurah yang dimulai pada tahun 20 September 1953. Latar belakang dari pemberontakan ini diantaranya adalah satu, penurunan status Aceh. Pemerintah pusat menghapus status daerah istimewa Aceh dan menggabungkannya dengan Sumatera Utara pada tahun 1951. Yang kedua adalah kekecewaan terhadap Soekarno. Pada masyarakat Aceh, kecewaan terhadap Soekarno akibat karena Presiden Soekarno tidak menepati janji untuk mengizinkan Aceh menerapkan syariat Islam setelah tetap menjadi provinsinya sendiri. Dan yang ketiga adalah gerakan ini merupakan salah satu gerakan dari DI yang dipimpin oleh Kartosuryo. Dan selanjutnya adalah proklamasi DII di Aceh merupakan deklarasi pemberontakan oleh kelompok Darul Islam yang dipimpin oleh Daud Daurah pada tanggal 20 September 1953. Proklamasi ini dipicu oleh kekecewaan masyarakat Aceh terhadap kebijakan pemerintah yang menggabungkan Aceh ke Sumatera Utara dan menghapus status daerah Aceh menjadi daerah istimewa. Penyelesaian pemberontakan terdapat dua operasi, yaitu operasi militer dan operasi merdeka yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus serta upaya diplomasi dengan dialog bersama Daud Daurah. Kesepakatan damai pada tahun 1962 tercapai kesepakatan damai yang mengembalikan Aceh menjadi provinsinya sendiri dan menguatkan provinsi Aceh tersendiri dan sebagai daerah istimewa dengan hak-hak otonomi yang luas, terutama dalam bidang agama dan istiadat. Tujuan pemberontakan Darul Islam di Aceh diantaranya adalah mendirikan negara Islam. Gerakan ini secara umum bertujuan untuk mendirikan negara Islam yang berada di Indonesia. Yang kedua adalah menolak penyatuan dengan Sumatera Utara. Tujuan spesifik dari pemberontakan di Aceh ini adalah menolak bersatunya atau kebijakan pemerintah yang menyatukan Aceh dengan Sumatera Utara. Yang ketiga adalah menegakkan syariat Islam. Pemberontakan ini juga dipicu oleh keinginan kuat sebagian masyarakat Aceh untuk menerapkan hukum syariat Islam dalam kehidupan mereka yang tidak bisa terwujud akibat penyatuan tersebut. Dan yang terakhir adalah mengembalikan otonomi Aceh. Para tokoh Aceh ingin mengembalikan status otonomi khusus yang dimiliki Aceh sebelum pembubaran provinsi tersendiri. Dan dampak pemberontakan Darul Islam di Aceh yang pertama adalah pengungsian dan gangguan ekonomi. Sebagian masyarakat Aceh mengungsi ke tempat lain dan terjadinya ketidakstabilan ekonomi. Yang kedua adalah perpecahan sosial, terjadinya perubahan sosial dan budaya yang masif akibat konflik yang berkepanjangan. Dan yang terakhir adalah benturan dengan pemerintah, terjadinya benturan antara pendukung Darul Islam yang berada di Aceh dengan Tentara Nasional Indonesia. Berakhirnya pemberontakan. Pemberontakan berakhir setelah pemerintah dan masyarakat Aceh berdamai atau melakukan kesepakatan dalam musyawarah kerukunan Aceh yang disingkat menjadi MIKRA. Kesepakatan ini menghasilkan keputusan status Aceh kembali menjadi status otonomi khusus dan menjadi provinsi tersendiri. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Perkenalkan, saya Yusrina Fitri Octavia, presensi 35. Disebutkan di wilayah Jawa Barat, pemberontakan DITII melakukan proklamasi. Bagaimana pihak DITII bisa terpikirkan untuk melakukan proklamasi tersebut? Dan bagaimana tanggapan Soekarno-Hatta mengetahui hal tersebut?
ada pertanyaan lagi, jawabannya akan kami tampung terlebih dahulu. Izin menjawab pertanyaan dari Nana. Jadi mengapa DITI bisa terpikirkan melakukan proklamasi kemerdekaan Barat? Itu dikarenakan gerakan DITI dipimpin oleh Kartosuryo, tokoh Islam yang sejak awal ingin Indonesia berdiri sebagai negara Islam. Setelah melihat arah RI yang lebih nasionalis dan tidak berdasarkan syariat, ia merasa perlu mendirikan negara sendiri. Lalu saat itu kondisi Indonesia juga kacau karena agresi militer Belanda. Banyak daerah termasuk Jawa Barat tidak terkontrol langsung oleh pemerintah pusat, sehingga Kartosuryo melihat kesempatan untuk mendirikan pemerintah sendiri. Selain itu, ia memiliki banyak pendukung dari Laskar, Hizbullah dan Sabilillah, serta kecewa dengan perjanjian Renville tahun 1948 yang membuat pasukan Indonesia harus mundur dari Jawa Barat. Saat itu pada 7 Agustus 1949, Kartosuryo mendeklarasikan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NI di Jawa Barat. Lalu tanggapan dari Soekarno dan Hatta mengenai proklamasi DITI tersebut. Presiden Soekarno menolak keras proklamasi NI karena dianggap mengancam keutuhan bangsa dan bertentangan dengan Pancasila serta UUD 1945. Ia menegaskan bahwa Republik Indonesia adalah satu-satunya pemerintah yang sah dan memerintahkan operasi militer untuk menumpas gerakan DITI. Sementara Wakil Presiden yaitu Muhammad Hatta menilai tindakan Kartosuryo sebagai kesalahan besar karena bisa memecah belah perjuangan bangsa. Menurut Hatta, umat Islam seharusnya berjuang di dalam kerangka negara Indonesia, bukan memisah diri. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Saya Fadiana Juayuna, nomor presensi 14. Apa yang dimaksud dengan operasi Rico? Rico apa Rico? Izin menjawab, operasi Rico yang ada di pemberontakan DITI Kalimantan Selatan. Ya. Jadi upaya pemerintah di DITI Kalimantan Selatan itu ada 4, yaitu operasi J5, operasi Seketika, dan operasi Rico. Dan juga melarang masyarakat adanya aktivitas di hutan seperti belatang selama operasi. Ketiga operasi tersebut adalah penugasan untuk para anggota KRDT yang telah bergabung di DITI. Dan waktu operasi J5 itu terdapat banyak penembakan pada anggota hingga menewaskan, lalu yang seketika itu menewaskan 12 orang dengan ditembak dan 8 ditangkap. Dan Rico ada beberapa orang yang sama juga, sekitar beberapa orang ditangkap. Ya, terima kasih. Jadi intinya operasi penugasan. Gitu ya. Ada korban jiwa Yang gitu. ingin ditanyakan? Cukup. Ya. Sumpah manis kayak Perang Bratasena. Oh, oke. Nah. Ya udah. Emang iya. Perasaan saya lagi betul, nggak tahu. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.